Dulu gaji 4 juta rupiah rasanya sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang gaji naik hampir 10 juta rupiah, tapi saldo rekening kok tetap nggak berkembang. Ini uangnya kemana? Ternyata ada musuh yang tidak terlihat, namanya lifestyle inflation. Banyak orang mengira semakin besar gaji semakin cepat kaya. Faktanya justru sebaliknya. Banyak yang penghasilannya naik 2 kali lipat, tetapi tabungan tidak pernah ikut naik. Bahkan keinginan membeli motor atau mobil impian atau kendaraan untuk akomodasi, untuk transportasi masih terus tertunda. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan mengajak kita memahami jebakan yang diam-diam membuat masa depan finansial kita bocor sedikit demi sedikit. Kita akan mengikuti kisah Dimas, seorang karyawan yang selama 6 tahun ini selalu mendapatkan kenaikan gaji, tetapi tetap gagal meskipun sekedar untuk membeli kendaraan yang sangat diimpikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Enam tahun lalu Dimas diterima bekerja dengan gaji sekitar 4 juta rupiah per bulan. Saat itu dia tinggal di kos sederhana yang dibayarnya setiap bulannya itu adalah 700.000. Makan ya sekitar 1,3 juta. Dan transportasi 500.000 untuk berangkat dan pulang. Dan kebutuhan lainnya sekitar mungkin 800.000-an. Setiap bulan dia masih bisa menyisihkan hampir sekitar 700.000. Dia berjanji pada dirinya sendiri, kalau gajiku naik mungkin 2 kali lipat sampai 8 juta nantinya, aku akan beli motor cash. Berkat kegigihannya, setahun kemudian gajinya pun naik menjadi 5 juta. Anehnya tabungannya justru tidak bertambah banyak. Ia mulai pindah ke kos yang lebih nyaman, membeli ponsel baru dengan cicilan, lebih sering ngopi di kafe, dan langganan beberapa aplikasi hiburan. Lalu 2 tahun kemudian gajinya naik lagi menjadi 6,5 juta. Dan begitulah gaya hidupnya pun ikut berubah. Baju bermerek, makan di restoran tiap akhir pekan, dan mulai sering bepergian. Suatu saat ketika melihat saldo tabungan, dia terkejut. Kenaikan gaji yang selama ini ditunggu ternyata habis mengikuti kenaikan gaya hidup. Motor impiannya masih sebatas foto wallpaper di ponsel. Di tahun kelima, gaji Dimas akhirnya mencapai kurang lebih hampir 10 juta rupiah per bulan. Teman-temannya menganggap dia adalah orang yang sudah sukses. Orang tuanya pun juga ikut bangga. Namun setiap akhir bulan rekeningnya hanya menyisakan ratusan ribu rupiah. Ini gimana ini? Ia mulai bertanya pada kakaknya yang bekerja sebagai konsultan keuangan. Sang kakak hanya minta Dimas mencatat seluruh pengeluaran selama 1 bulan. Dan betul, hasilnya sangat mengejutkan. Kopi kekinian 900.000, langganan aplikasi 450.000, nongkrong bahkan hampir 1,5 juta, belanja online 1,2 juta, dan makan di luar bareng teman-temannya hampir 2 juta rupiah. Total pengeluaran gaya hidup mencapai hampir 6 juta setiap bulan. Padahal dulu ketika gajinya hanya 4 juta, semua kebutuhan hidupnya masih bisa terpenuhi. Dimas akhirnya mengenal istilah lifestyle inflation, yaitu kondisi ketika setiap kenaikan penghasilan langsung diikuti kenaikan pengeluaran. Akibatnya kondisi keuangan tidak pernah benar-benar membaik. Penghasilan naik, tetapi kekayaan tidak turut bertumbuh.
Suatu sore Dimas kembali datang ke dealer motor. Motor impiannya kini berharga 38 juta rupiah. Sales menawarkan kredit dengan cicilan yang tampak ringan, dan Dimas hampir saja menandatangani formulir. Namun ia teringat semua pelajaran yang telah dipelajari beberapa bulan terakhir. Dia menghitung ulang keuangannya. Ternyata jika dia mampu mengurangi pengeluaran gaya hidup sebesar 2 juta rupiah setiap bulan, dalam waktu sekitar 1,5 tahun dia sudah mengumpulkan lebih dari 36 juta. Artinya dia bisa membeli motor dengan uang sendiri, atau setidaknya memberikan DP yang jauh lebih besar sehingga cicilannya jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya Dimas membatalkan keinginannya membeli secara terburu-buru. Dia sadar masalahnya bukan karena gajinya yang kurang besar, tetapi karena setiap kenaikan gaji selalu dihabiskan untuk meningkatkan gaya hidup. Motor itu sebenarnya bukan semakin mahal, kebiasaan konsumtifnya lah yang membuat impian terasa semakin jauh. Mulai bulan berikutnya Dimas membuat aturan sederhana. Setiap kali gajinya naik, minimal 70% dari kenaikan tersebut langsung dialihkan ke tabungan dan investasi. Jika kenaikan gajinya dan pendapatannya sekitar 1 juta rupiah, maka 700.000 rupiah tidak boleh disentuh. Sisanya baru boleh digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam 2 tahun berikutnya, kebiasaan kecil itu menghasilkan perubahan besar. Dana darurat terbentuk, investasi mulai berkembang, tabungan kendaraan terus bertambah. Ketika akhirnya membeli motor impiannya, rasanya jauh lebih membanggakan karena diperoleh dari hasil disiplin, bukan karena terburu-buru mengikuti gengsi. Dan yang lebih penting lagi, ia tidak lagi hidup dengan rasa cemas tiap tanggal jatuh tempo. Dia belajar bahwa kebebasan finansial seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, bukan gaji yang ujuk-ujuk jadi besar. Dari kisah Dimas, kita belajar bahwa musuh terbesar bukanlah gaji kecil, melainkan gaya hidup yang selalu mengejar kenaikan penghasilan. Jika setiap kenaikan gaji langsung dihabiskan untuk menaikkan standar hidup, maka berapapun penghasilan kita akan selalu terasa kurang. Sebaliknya, jika sebagian besar kenaikan penghasilan disimpan untuk membangun aset, maka impian memiliki kendaraan, rumah, atau kebebasan finansial apapun akan semakin dekat tanpa harus hidup dalam tekanan hutang. Namun perjalanan finansial belum selesai. Setelah berhasil mengendalikan gaya hidup, muncul pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Ini lebih baik menabung atau beli tunai? Atau ada yang sudah beli tunai tapi masih terlilit kebutuhan hidup, mau dijual atau mau digadai? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Di episode berikutnya kita akan membedah dilema baiknya dijual atau digadai ini. Nah, itu yang sering terjadi di lapisan masyarakat kita ketika jelang hari raya atau jelang momen-momen tertentu yang membutuhkan kebutuhan mendesak. Tetap ikuti terus Neraca Hidup di episode selanjutnya.